Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Mukarram yang sangat kami hormati, ibu bapak kami, para guru PAI, peserta PPG PAI yang akan mengikuti ujian UP, uji pengetahuan, baik itu yang Raytaker maupun yang angkatan 2, atau teman-teman yang memang saat ini sedang PPG batch 3 yang juga ikut join di ruang virtual kita ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baik ibu bapak sekalian, apa kabar sore ini? Sorry, hari Minggu. Alhamdulillah, Pak. Sehat semuanya ya. Sehat. Di saat Bapak Ibu sekalian sedang libur, sedang istirahat, tapi diganggu untuk pembekalan, mudah-mudahan nggak apa-apa gitu ya. Tidak. Baik, kita coba lihat dulu nih hasil yang telah Bapak Ibu kerjakan sebentar. Kalau ada butir-butir soal kita yang ragu, yang apa, di skip aja dulu. Kalau kita di dalam kita mengerjakan tryout, ada saja mungkin 1-2 butir soal yang kita bikin ragu. Jangan menghabiskan energi di butir-butir soal tersebut. Cuman kita fokus saja kepada materi yang ditanyakan di soal tersebut. Karena bisa jadi ada kunci yang keliru, bisa jadi ada redaksi dan struktur soal yang memang agak keliru. Nah, kita ingin coba lihat dulu ibu bapak sekalian di grup kemarin itu kami sudah sudah kita kirimkan, ada link 1 gitu ya. Kita angsur-angsur khusus bagi Raytaker itu udah berulang-ulang mengerjakan ini. Khusus bagi angkatan 2 dan angkatan 3 mungkin baru baru memulai. Kita coba tengoklah yang hasil TO di link 1 ini, kita lihat ibu bapak sekalian seperti apa progresnya. Link 1 ini kalau saya tidak salah ada 120 butir soal, kalau saya tidak salah 120 butir soal, dan kita lihat bagian terakhir karena yang mengerjakan soal ini sudah ribuan orang, kayaknya sudah ribuan orang. Oke, kita lihat ya. Nah, mudah-mudahan jangan ada yang di bawah 100 lah. Kalau bisa 100 minimal gitu ya. Ini macam-macam nih namanya, ada yang F, ada yang enggak nulis nama, yang enggak nulis identitas, ada yang 88/120, ada Pak Solihin dari Jawa Tengah 89/120. Berapa butir yang wajib betul kalau ingin lulus ibu bapak semua? 84 ya. Dari 120 butir soal 84 wajib. Ini adalah soal latihan, bukan ini soal UP nanti, tapi ini soal latihan. 106/120, dan ini bisa kita ulang-ulang sampai maksimal. Kemudian ada 103/120, ada Irma, ada Irma Yunita, ada Siti Rosidah, ada Bu Ida, yang baru saja jam 16 ini. Ada yang tadi sebelum jam 12 mengerjakan, ada Andi Madaliah, Ida, kemudian ada Ibu Siska Ramayanti, ada Ibu Elida, ada K aja di sini kan, ada Raisman Arif yang mengerjakan ini udah 5.000, hampir 5.800 gitu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu bisa lihat sendiri hasil tryout-nya di sini gitu ya. Nah, kemudian
Kita lihat lagi yang lain. Kita lihat lagi di link 2 ada, bentar. Di link 2 ini, nah jadi di link 2 itu kita lihat sebentar. Di link 2 ini kita lihat, tengok hasilnya. Link 2 ini ada 40 butir soal ya. Link 2 ini ada 40 butir soal. Nah, ini udah ribuan juga yang mengerjakan ini. Di link 2 ini ada Bu Herlina, betulnya 21 dari 40 butir soal. Ada Bu Ida 35, naik. Awalnya 33 jadi 35. Bu Ida. Ada Bu Sajarina dari 16 per 40. Ada Bu Jasida 31 per 40 butir. Ada TSPS, ini siapa ini? Allah alam lah orang ini. 33 per 40. Ada Apridawanti 16 per 40. Bapak Ibu, ini adalah untuk evaluasi kita gimana nanti kita latihan terus, dan ini bisa diulang-ulang, sengaja tidak dikunci supaya Ibu Bapak bisa mengulang-ulangnya gitu ya. Dan begitu juga Bapak Ibu sekalian, di link 3 juga bisa kita lihat hasilnya. Nah, di link 3 ini juga 40 butir soal. Nanti Ibu Bapak bisa juga lihat hasilnya di sini. Nah, intinya adalah link-link tersebut kita angsur-angsur mengerjakannya. Namanya juga tryout. Tryout itu adalah bagaimana kita semakin banyak kita mengerjakan soal-soal latihan, maka tentu akan semakin terlatih mental kita, terlatih kita untuk diarahkan pada penguasaan materi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan pada kesempatan ini kita akan coba membahas beberapa materi terkait dengan yang telah kita sampaikan kemarin. Mohon maaf, ada beberapa kali, ada satu kali pertemuan kemarin di mana kita terundur pembekalan kita karena ada beberapa agenda, yaitu kemarin itu ada agenda launching dan pembukaan remaja kolaboratif di Sumatera Barat, untuk tingkat SMP, MTS, SMK, MA. Jadi di Sumatera Barat itu sekarang ada program unggulan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bagaimana anak-anak kita itu sebagai ikhtiar kita bersama, anak-anak kita 2 kali dalam 1 bulan berkumpul di masjid tempat tinggalnya, dan mereka mengikuti wirid remaja dengan silabus yang sudah ditentukan. Ini bagian dari ikhtiar kita agar anak-anak mencintai masjid, kemudian mendapatkan materi-materi yang lebih, kemudian berkolaborasi antara satu sama lain. Dan anak kita tidak cuma di rumah saja atau keluyuran kemana-mana, tapi mereka bisa melakukan wirid remaja, ilmu dapat, pergaulannya berkembang, dan lain sebagainya. Kemudian lagi, alhamdulillah tadi malam sukses peluncuran dan launchingnya. Dan juga ada beberapa kegiatan kemarin, yaitu workshop capacity building. Jadi teman-teman sekalian, bagi yang ingin mendapatkan sertifikat 32 JPL itu, nanti jangan lupa isi registrasi, kemudian lagi isi daftar hadir dan ikuti Zoom-nya, supaya nanti teman-teman bisa juga dapat sertifikat. Itu juga sangat bermakna, sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian pastinya. Bella, Bapak Ibu sekalian, kemarin kami mengirimkan satu file. Ini dia. Nah, ini kira-kira yang kemarin telah kita kirimkan filenya. Di antara materi-materi yang
yang sempat diujikan pada waktu UP kemarin, sebentar Ibu Bapak sekalian, saya mute all dulu. Pertama, revolusi Prancis dan keuntungan untuk umat, keuntungan bagi umat Islam. Ini materi revolusi Prancis dan keuntungannya bagi umat Islam. Jadi sempat keluar materi ini kemarin, ditanyakan kepada peserta PPG di saat ujian UP. Dan ini tentu nanti kita akan bahas apa sesungguhnya keuntungan yang diperoleh oleh umat Islam ketika terjadinya revolusi Prancis. Itu satu. Yang kedua, metode diskusi itu termasuk ke dalam teori belajar yang mana? Nah, berarti nanti Ibu Bapak sekalian, kita akan pelajari jenis-jenis teori belajar, kemudian lagi nanti jenis-jenis teori belajar, kemudian nanti beserta contoh-contohnya, ketemulah oleh kita nanti diskusi itu termasuk ke dalam jenis teori belajar yang mana. Yang ketiga, langkah-langkah pembelajaran saintifik. Langkah-langkah pembelajaran saintifik. Nah, nanti kita, pembekalan sebelumnya kita sudah pernah bahas juga kalau saya tidak salah. Hari ini kita perkuat lagi, ulang lagi. Semakin diulang akan semakin lancar nanti. Yang keempat, jika kita ditunjuk satu tugas, kita diberi tugas gitu, dan tugas itu bukan keahlian kita. Terus bagaimana kita harus bersikap? Ini yang ditanya, ini adalah profesionalitas dalam sudut pandang aspek profesionalitas. Yang kedua dari sudut pandang integritas kita. Bila mana kita ditunjuk, dibebankan sebuah tugas, dan tugas itu sebenarnya bukan keahlian kita, terus bagaimana sikap kita? Berarti yang ditanya di sini adalah sikap profesionalitas dan integritas kita. Yang kelima, syaz dalam ilmu hadis. Bapak Ibu siap-siap kami tanya satu persatu ya, makanya standby modul di tangan. Nanti kita minta satu persatu menjawab. Karena saya tidak semua materi ini saya kuasai. Karena saya juga belum mendalami seluruh materi yang diujikan itu. Tapi setidaknya kita bisa diskusikan mana poin-poin penting yang menjadi materi atau isian daripada pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada UP itu. Syaz dalam ilmu hadis. Makna syaz dalam ilmu hadis itu apa? Setidaknya nanti Ibu Bapak paham syaz itu apa, kemudian kriteria syaz di dalam ilmu hadis itu apa. Yang keenam adalah teori belajar. Nah itu tadi di tryout, baik itu di Telegram maupun juga tryout di link tryout kita, banyak sekali soal-soal tentang teori belajar. Humanisme, apalagi konstruktivistik, apalagi Bapak Ibu sekalian, dan lain-lain. Behavioristik dan macam-macam. Holistik. Nah, itu dia. Baik. Kognitivistik. Nah, itu teori-teori belajar. Harus terbiasa kita ketika nanti behavioristik. Berarti di dalam kepala kita sudah kebayang. Oh ini behavior nih. Oh, ini kognitif nih. Oh, ini konstruktivistik nih. Nah, jadi ketika sudah terbiasa kita bahas ini, ketika ada contoh-contoh yang ditampilkan di soal itu, kita sudah bisa nebak. Oh ini nih. Oh ini teori ini nih. Nah, gitu. Itu untuk bisa nebak secara otomatis itu tentu kita harus paham dulu konsepnya. Gitu. Nah, ada kata kunci, masing-masing teori belajar itu ada kata-kata kuncinya. Baik. Kemudian yang ketujuh, pengembangan materi agar peserta didik memiliki kompetensi terkait kepedulian sosial yang tinggi. Jadi nanti ada pengembangan materi oleh guru PAI, di mana materi yang dikembangkan itu sasarannya adalah siswa kita memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Gitu.
Yang keempat, strategi pembelajaran abad 21. Nah, strategi pembelajaran abad 21 itu termasuk TPACK, termasuk C4 segala macam. Yang kesembilan, bahaya dan dampak sihir, guna-guna dan lain-lain bagi pelaku. Ini ditampilkan narasi tentang orang yang berbuat sihir segala macam, guna-guna. Yang ditanya nanti dampak bagi pelakunya apa, bukan kalau dampak bagi orang yang kena sihir kan itu udah jelas. Tapi sekarang yang ditanya itu dampak bagi pelaku guna-guna, dampak bagi pelaku sihir itu apa? Yang ke-10, konsep atau makna iman kepada qada dan qadar, implementasinya, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Nah, ini kebetulan di kelas 12 SMA, saya baru saja menyelesaikan materi ini nih. Makna daripada iman kepada qada dan qadar. Di makna iman kepada qada dan qadar itu pemahamannya harus diupdate dan diupgrade supaya tidak keliru kita dan anak-anak memahaminya. Nah, ini konsepnya ini harus kita dudukkan. Konsepnya itu harus kita dudukkan. Baik, sebagai pengantar Ibu Bapak sekalian, dengarkan baik-baik. Saya mulai dari nomor 10, nanti nomor 1 sampai nomor 9 saya akan tanyakan dan kita diskusikan satu persatu nanti. 10 materi ini wajib kita kuasai sore ini. Ya Bapak Ibu ya, 10 poin ini kita kuasai sore ini. Yang pertama, di dalam kajian iman kepada qada dan qadar, qada itu kan ketentuan yang telah Allah tuliskan di Lauh Mahfuz semenjak zaman azali. Ibarat kata nih Bapak Ibu, ini di planning, visi atau misi atau program. Semua yang terjadi di alam semesta ini, termasuk pertemuan kita sore ini, sudah dituliskan di Lauh Mahfuz. Allah telah menetapkan dulu-dulunya sebelum alam semesta ini lahir bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 jam 16.00, Pak Rimelvi dan teman-teman peserta UPPPG akan mengadakan pembekalan di ruang virtual Zoom meeting dengan jumlah partisipan sekian, dengan materi itu. Bapak Ibu, apa yang sedang kita lakukan hari ini itu sudah tertulis dulu di Lauh Mahfuz. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh sebelum alam semesta ini diciptakan. Itulah yang disebut dengan qada. Qada itu sesuatu yang direncanakan oleh Allah dan tertulis perencanaannya itu di Lauh Mahfuz. Nah, ternyata terjadilah pertemuan kita pada hari ini di ruang virtual tanggal 23 Oktober 2022 hari Minggu jam 16.00, Pak Rimelvi mengadakan Zoom meeting pembekalan UPPPG bersama teman-teman partisipan. Realisasi daripada qada tadi itulah yang disebut dengan qadar. Realisasi daripada qada tadi itulah yang disebut dengan qadar. Di dalam catatan Allah bahwa akan terjadi hujan lebat nanti malam. Itu yang tertulis di Lauh Mahfuz. Ternyata nanti malam benar terjadi hujan. Perencanaan bakal terjadi hujan nanti malam itu disebut qada. Dan ternyata terjadi hujan. Realisasi daripada qada itulah qadar. Qada plus qadar, qada ditambah dengan qadar, jadilah dia takdir. Jadi takdir itu sama juga dengan qadar, atau orang menyebutnya dengan qadarullah. Sudah qadarullahnya gitu. Udah takdirnya, kan gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, takdir itu gabungan daripada qada dan qadar. Nah, jadi orang sering bilang udah takdirnya, udah qadarullah, qadarullah ya, kita ketemu hari ini, nah gitu ya. Jadi arti kata kita memahaminya seperti itu.
Nah, takdir itu ada dua. Ada takdir mubram dan ada takdir mu'alak. Bagaimana kita memahami konsep takdir mubram? Takdir mubram itu adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Udah sunatullahnya seperti itu. Contoh, semua yang bernyawa pasti akan mati. Itu sudah takdir mubramnya tuh. Kenapa Pak Rimelvi diciptakan terlahir sebagai laki-laki? Itu sudah takdir mubramnya itu. Kenapa kok sirkulasi dan sistem peredaran alam semesta planet itu seperti itu? Itu sudah takdir mubramnya itu Bapak Ibu sekalian. Segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, sudah sunatullahnya, udah kodratnya seperti itu disebut dengan takdir mubram. Sedangkan takdir mu'alak berkaitan dengan sebab akibat. Sedangkan takdir mu'alak berkaitan dengan ikhtiar. Nah, oleh karena itu takdir mu'alak itu segala sesuatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bisa dirubah. Takdir yang bisa dirubah dalam artian kalau ingin kaya, rajin bekerja. Kalau ingin lulus, rajin belajar. Kenapa si Anu itu lulus? Karena dia rajin belajar dan latihan. Kenapa si Anu itu tidak lulus? Karena dia malas belajar, malas latihan. Nah, arti kata Allah mentakdirkan ibu bapak semuanya lulus. Kenapa Allah mentakdirkan ibu bapak semuanya lulus? Karena bapak ibu sekalian intensif melakukan latihan, tryout, pembekalan, dan belajar tiada henti. Arti kata berlakulah hukum kausalitas, sebab akibat. Sebab akibat gitu ya. Nah, takdir yang berkaitan dengan sebab akibat itu disebut dengan takdir mu'alak. Nah, di dalam kita memahami takdir mu'alak itu, satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan yaitu ikhtiar. Ikhtiar itu usaha. Nah, usaha itu harus maksimal. Nah, usaha yang maksimal akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Usaha minimalis tidak mungkin hasilnya maksimal. Nah, jadi ada paha, ada kaki, ada usaha, ada rezeki. Kan begitu konsepnya. Nah, ujung daripada ikhtiar itu adalah tawakal. Ujung daripada ikhtiar itu adalah tawakal. Ibu bapak semua, usaha udah, doa udah maksimal usahanya udah semampu-mampunya udah. Serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhan, saya sudah berusaha ya Allah. Dan hasilnya saya serahkan kepada Engkau. Kenapa demikian? Karena segala sesuatunya tidak bisa kita melepaskan diri dari peran serta Allah di setiap apa yang kita lakukan, di setiap apa yang kita kerjakan. Peran serta Allah, keikutsertaan Allah di setiap denyut nadi, detak jantung, aliran darah, naik turun nafas kita, peran Allah di situ sangatlah penting kita ingat. Jadi la taharruk syai' illa biiznillah. Tidak bergerak segala sesuatu melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Cuman sekarang yang kita inginkan bagaimana takdir yang Allah tetapkan pada diri kita itu sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, berbanding lurus dengan hasil usaha maksimal kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, memaksimalkan ikhtiar ini penting. Maka ayatnya kalau takdir mu'alak ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasibmu, nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubah nasibnya, gitu ya. Jadi ini dalam kita memahami apa manfaatnya, hikmahnya kalau kita sudah betul-betul kental mengimani qada dan qadar itu, tentu kita akan menerima keputusan Allah itu terhadap diri kita dalam kehidupan kita ini dengan ikhlas, dengan sabar, dengan tidak menyesal, dengan tidak stres, dengan tidak menghujat Allah dan tidak menyalahkan siapapun. Jadi orang yang utuh konsep iman kepada qada dan qadarnya, dia akan legowo dengan segala keputusan Allah. Baik, itu sekedar pengantar dari konsep iman kepada qada dan qadar. Apapun contohnya nanti, jangan lupa konsep iman kepada qada dan qadarnya. Baik, sekarang saya akan cek dulu. Pertama saya akan panggil dulu Ibu Sajarina. Ibu Sajarina, bisakah mendengarkan saya? Baik, kalau Ibu Sajarina tidak, kita panggil lagi berikutnya Ibu
Bentar. Cari dulu nih. Bapak Maki dulu. Bapak Maki. Pak Maki. Yo Pak, saya Pak. Baik. Sekarang kita naik ke nomor 9, Pak Maki. Kira-kira bahaya dan dampak sihir, guna-guna, dan lain-lain bagi pelakunya. Apa kira-kira Pak Maki? Ya Pak, kalau di dalam ilmu tauhid itu Pak, kalau sihir dan guna-guna itu termasuk perbuatan syirik ya, Pak. Sihir, guna-guna termasuk perbuatan syirik. Dampaknya bagi pelakunya apa kira-kira Pak? Ya, nanti dia akan mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ada enggak salah satu dampaknya itu amal ibadahnya tidak diterima gitu? Ini di antaranya kata Nabi, layak walu sholata arba'ina yauman. Tidak Jadi, diterima sholatnya selama 40 hari. Iya, ya. Ada dampak bagi pelaku sihir, pelaku guna-guna itu diantaranya dari sudut pandang ibadah, ibadahnya tidak diterima gitu ya. Dari sudut pandang yang lain. Oke, makasih Pak Maki. Kita lanjut. Pak, sama-sama Pak. Ya, kita lanjut lagi ke Ibu Sarah Deriani. Bu Sarah. Bu Sarah. Oke, kalau Bu Sarah enggak. Ibu Israwani, silakan Bu Israwani. Apa kira-kira lagi dampak daripada sihir? Ibu Israwani. Silakan Bu. Nah, masih diam. Oke, kita lanjut. Ibu Nur Hazanah. Bu Nur Hazanah, silakan. Maaf Pak, baru sekali ikut, jadi belum paham. Oh, belum paham. Gak apa-apa. Ya, Yang jelas teknisnya maksudnya. Pertanyaannya paham teknisnya nggak? belum paham, Pak. Kira-kira Ya, pertanyaannya bahaya dan dampak sihir guna-guna bagi pelakunya, tahu enggak? Apa kira-kira? Dan itu tidak kira-kira lagi ya. Serius ini, berdasarkan hadis, berdasarkan argumentasi, dalil gitu. Apa dampaknya, Bu? belum buka modul Pak sama sekali. Belum buka modul, buka nanti modulnya ya. Iya, Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Bu Zainab, silakan Bu Zainab. Ya Pak. Masa saya coba modul sekarang soalnya ada di pertemuan sementara itu. Ya. Dampak sihir, guna-guna, dan lain-lain bagi pelaku. Apa tuh, Bu Zainab? Tidak tertarik, Pak. Oh, baik. Nah, jadi tadi telah disampaikan. Iya, ini diantara soal yang keluar kemarin bahwa sihir, guna-guna, dan lain-lain dampaknya bagi pelaku seperti tadi disampaikan oleh Pak Maki bahwa ibadahnya tidak diterima, kemudian lagi perilakunya tersebut termasuk perilaku yang tidak terpuji, menganiaya orang gitu kan. Kemudian lagi yang kedua, nanti biasanya aniaya yang kita berikan kepada orang lain itu akan balik ke kita lagi. Kemudian kita akan menerima doa, balasan daripada doa orang-orang yang teraniaya tersebut. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini konsep ini bahaya dan dampak sihir, guna-guna dan lain-lain bagi pelaku, kita nanti bisa paham. Baik, kita lanjut. Ada suara berisik, kita mute dulu, nanti bila mana sudah dipanggil silakan diaktifkan mic-nya. Lanjut, strategi pembelajaran abad 21. Silakan, siapa yang bisa menjelaskan strategi pembelajaran abad 21? Ibu Bapak silakan. Yang mampu tampil menjelaskan berarti sudah menjadi sesuatu
poin besar bagi Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu menguasai materi itu dan siap untuk diuji. Silakan Bapak Ibu. Dan kita di sini tidak perlu takut salah, tidak perlu takut ini itu, karena kita di sini sifatnya diskusi, sama-sama unjuk diri dan sama-sama meluluskan diri nanti dan ikhtiar kita bersama ini. Strategi pembelajaran abad 21, silakan Bapak Ibu. Strategi kepada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, Pak. Dari Ibu siapa barusan? Bu Herni, Pak. Herni Nilarita. Bu Herni, sebentar. Kita menekankan kepada kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Sebentar ya. Pembelajaran abad 21, guru mampu menggunakan IT, Pak. Sebentar. Pertama Ibu Herni. Bentar ya. Ibu Herni, kita spotlight dulu. Bentar Bu Herni. Apa jelek, Pak? Oke. Soalnya Pak sudah maghrib sini. Oh, sudah maghrib, boleh. Bagi yang daerah Indonesia Timur yang udah maghrib di sana, boleh boleh istirahat dulu. Yang di ini, yang di apa namanya, di Sumatera Barat dan sekitar boleh tetap stay di sini. Nanti rekamannya akan kami kirim. Mohon izin, Sulawesi sudah maghrib. Ya, boleh. Silakan istirahat. Nanti rekamannya kita kirim. Coba diulangi lagi Bu Herni. Ya, Bu Herni, silakan diulang kembali. Kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Mendorong pembelajaran yang mendorong siswa-siswi kita untuk berpikir kritis. Oke. Ada lagi tambahannya Bapak Ibu? Ada Pak. Pak Romalin Hasibuan. Ya, Pak Romalin Hasibuan. Ya. Salah satunya ialah memanfaatkan alat teknologi. Memanfaatkan alat teknologi. Sama-sama kita dengar ya Bapak Ibu sekalian. Pertama, anak-anak kita itu digiring untuk berdaya nalar kritis. Yang kedua, kata Pak Romalim, anak-anak kita giring untuk terampil memanfaatkan teknologi. Pak Almunar lagi ini. Bapak saya panggil Pak Almunar. Apa lagi Pak Almunar? Strategi pembelajaran humanistik. Strategi pembelajaran humanistik. Iya. Apa itu humanistik tuh Pak Almunar? Artinya menyampaikan pembelajaran itu kepada potensi siswa itu sendiri atau memanusiakan manusia gitu. Ya, potensi memanusiakan manusia, aspek bagaimana menghargai kodrat kemanusiaan, kira-kira gitu ya, dan menjadi manusia seutuhnya, kira-kira begitu ya. Jadi salah satu di antara ciri-ciri pembelajaran abad 21 itu, ada lagi silakan. Kreatif dan inovatif, Pak. Kreatif. Bu Surni, kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif. Kreatif itu mampu memunculkan ciptaan-ciptaan baru atau kreasi-kreasi, kreativitasnya. Inovatif, inovasi-inovasi. Oke, ada lagi? Dapat menggunakan teknologi. Kolaborasi. Dapat menggunakan teknologi. Oke, udah. Oke, sip. Ada lagi Bu Kori? Kolaborasi. Oke, kolaboratif. Bapak Ibu sekalian, kalau apa nama itu ciri-ciri pembelajaran di era global atau yang kita kenal dengan 4C, jangan lupa ya Bapak Ibu, 4C itu C yang pertama itu adalah kreatif, C yang kedua itu adalah komunikatif, C yang ketiga itu adalah critical thinking, kritis. Yang keempat, C yang keempat adalah
Kolaborasi. Kolaboratif, critical thinking, kreatif, dan komunikatif. Anak-anak kita harapkan memiliki daya nalar kritis. Anak-anak kita harapkan memiliki kreativitas. Anak-anak kita harapkan memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik. Anak-anak kita harapkan memiliki kemampuan berkolaborasi dengan baik. Jadi, Ibu Bapak sekalian, yang C4 itu jangan kita lupakan. Ya Bapak Ibu, biarlah diulang-ulang. Yang penting udah melekat oleh kita semua. Apa tadi Bapak Ibu sekalian? Kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Ya. Jadi kritis itu maksudnya critical thinking. Kritis itu gini, bukan suka mengkritik. Ada juga tuh yang suka mengkritik gitu. Bukan begitu maksudnya. Critical thinking itu maksudnya berdaya nalar kritis, tidak menerima begitu saja. Kalau ayatnya itu Quran Surah Ali Imran 190, 191. Dia otak dan pikiran serta akalnya jalan gitu. Curiosity-nya jalan. Rasa penasaran dan rasa ingin tahunya jalan. Ini kenapa kok bisa begini? Ini kenapa kok bisa begini? Nah, struktur keilmuan itu dibangun dari rasa ingin tahu dan rasa penasaran yang tinggi. Itu yang dimaksud kritis di sini. Kalau kolaboratif itu kerjasama. Tidak ada yang bisa jadi Superman. Untuk maju itu harus menjadi super team. Nah, kira-kira begitu ya. Harus bekerja sama. Komunikatif juga. Kemampuan berkomunikasi intra dan antar personal. Jadi kemudian kolaboratif, komunikatif, kemudian kreatif. Kira-kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Ada lagi tambahan terkait dengan di samping penguasaan teknologi, di samping dengan tadi dikatakan bahwa pembelajaran abad 21 itu humanistik, pembelajaran yang menghargai kemanusiaan, pembelajaran yang menghargai kodrat-kodrat dan nilai-nilai kemanusiaan, membangun manusia seutuhnya, gitu kan? Apa kodrat kita manusia seutuhnya? Manusia seutuhnya kodratnya itu ada potensi-potensi yang dibawa semenjak lahir. Nah, itu memiliki hati dan perasaan, memiliki akal pikiran, memiliki lahiriah dan batiniah, kemudian menghargai nilai-nilai kemanusiaan itu ya menghargai, menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan lain sebagainya. Oke, untuk materi ini udah bisa kita pahami Bapak Ibu sekalian? Insya Allah Pak. Insya Allah bisa. Kita lanjutkan materi berikutnya itu kalau barusan ciri-ciri abad 21, pembelajaran abad 21, sekarang pengembangan materi agar peserta didik memiliki kompetensi terkait kepedulian sosial yang tinggi. Ini nanti kaitannya dengan contoh-contoh kasus di lapangan, terkait dengan proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran yang Ibu Bapak lakukan di lapangan, nanti contoh-contohnya itu dikasih kita pilihan. Yang mana yang mengarahkan peserta didik untuk memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Ini kalau soal yang dimunculkan dari poin ini lebih kepada bagaimana daya nalar kita Bapak Ibu. Daya nalar kita, kemampuan kecepatan nalar kita mengarahkan pembelajaran yang bagaimana yang mengarahkan peserta didik menuju kompetensi kepedulian sosial yang tinggi. Bapak Ibu sekalian, di dalam mengerjakan soal-soal nanti perlu kita membaca dengan cepat dan memahami dengan cepat bacaan teks soal kita itu. Kenapa demikian? Soalnya nanti panjang-panjang, soalnya nanti muter-muter, dan yang penting bagaimana kita mencari keywordnya, kata kunci dari soal itu, dan kita kaitkan dengan pilihan yang sesuai. Nah, masuk kita nih, teori belajar. Saya minta satu persatu, teori belajar. Baik, coba Bapak Ibu sekalian, satu di antara kita semua jelaskan satu teori belajar
dengan bahasa Bapak Ibu dan satu contohnya. Dimulai dari Ibu siapa nih? Bapak, Ibu siapa nih? Silakan. Unjuk performa dulu. Silakan. Ayo, silakan. Ibu Surni. Bapak. Kalau tidak unjuk, ditunjuk. Jelaskan kepada kami, Bu Surni. Apa Iya, yang Pak. Bu Surni pahami tentang teori belajar behavioristik itu? Contohnya apa? Kata kuncinya apa? Kata kunci behavioristik itu tingkah laku, Pak. Perubahan tingkah laku. Nah, kata kuncinya teori ini perubahan tingkah laku. Silakan lanjutkan. Mulai dari konsep, nanti ada contoh, yang ketiga ada kata kunci. Apa itu? Teori behavioristik itu apa? Kemudian contohnya apa? Kata kuncinya respon dan stimulus, Pak. Stimulus dan respon. Contohnya, Pak, biasanya kita guru itu memberikan pujian terhadap peserta didik bagi yang sudah benar dan bagi yang belum benar melaksanakan mengerjakan soal atau membaca syuro gitu, bisa kita kasih teguran gitu. Biasanya seperti itu, Pak, behavioristik yang saya tahu. Berarti kita udah ada dua masukan ini. Ujian Pertama, dan teguran. Teori behavioristik itu, sekali lagi, teori behavioristik itu bukan behavior ya, tapi behavioristik. Teori behavioristik itu mengarahkan kepada perubahan tingkah laku. Kemudian yang kedua, ciri khas daripada teori behavioristik itu kata kuncinya adalah stimulus dan respon. Sekarang Almunar, silakan Pak Almunar untuk teori behavioristik. Ya Pak, terima kasih. Jadi yang saya paham ini kan teori belajar. Ya. Ini adalah behavior, artinya tingkah laku. Bahwa dalam pendidikan itu akan dipengaruhi oleh lingkungan, lembaga pendidikan, dan keluarga. Iya, lanjut. Saya Pak, dari Asahan Pak. Pak Almunar udah selesai? Ada tambahan? Oke, siap. Saya tambahkan, silakan dari Pak. Asahan, Apridawanti, Ibu Apridawanti. Teori behavioristik itu menurut saya perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dengan respon, Pak. Dengan kata lain, belajar itu merupakan bentuk perubahan yang dialami setiap siswa dalam hal kemampuan untuk bertingkah laku dengan cara yang baru, gitu Pak. Oke, perubahan tingkah laku dengan cara yang baru, dengan, ya seperti dengan itu cara Pak. yang baru, adanya stimulus dan respon. Contohnya siapa kira-kira yang bisa menyebutkan satu atau dua contoh? Oh, ini contoh pembelajaran dengan teori belajar behavioristik ini. Coba, ada enggak? Karena dengan contoh itu kita lebih cepat dekat pemahaman kita. Tadi udah ada yang, kalau saya tidak salah, Ibu siapa tadi tuh? Contohnya berikan pujian. Memberikan pujian, Bu Kori tadi ya. Bu Kori tadi memberikan pujian. Dengan memberikan pujian itu yang diharapkan apa tuh Bu Kori? Yang memberikan pujian itu memotivasi peserta didik juga, Pak. Ya, dengan ya memotivasi peserta didik dengan adanya pujian, memotivasi untuk perubahan, memotivasi peserta didik. Oke, apa lagi? Ada lagi yang ada di akhir pembelajaran siswa itu mendapatkan penilaian. Di akhir pembelajaran siswa mendapatkan penilaian. Di akhir pembelajaran siswa mendapatkan penilaian. Penilaian seperti apa, Bu Suhaibah? Nah, ini maksudnya dia setelah dia mengikuti materi, kemudian guru menguji siswa tersebut. Ya. Jadi seperti
diberikan soal-soal gitu Pak. Kemudian hasilnya itu menghasilkan nilai. Evaluasi. Gitu, Oke. Ya, untuk Baik. mengukur kemampuan siswa apa yang dipelajari tadi itu. Saya tambahkan Pak. Evaluasi mengukur kemampuan siswa apa yang telah dipelajarinya tadi. Oke, kita fokus dulu ke behavioristik. Silakan. Apa contohnya yang behavioristik itu? Ini Pak Gomi, Pak Gomi Romalim. Pak Gomi, silakan Pak Gomi. Ya, kebetulan ini udah buka modul Pak. Wes, mantap. Jadi salah satu contohnya ialah memberikan hadiah. Ya. Terus untuk impact-nya apa? Ya Pak. Dengan diberikannya hadiah, apa kira-kira targetnya? Siswa cenderung mau melakukan perbuatan yang menyebabkan dia mendapatkan hadiah tersebut. Ada Jadi motivasi ya. Ada motivasi bagi dia. Dia merasa dihargai. Dia merasa dihargai dengan capaiannya itu. Kemudian ada motivasi bagi diri dia untuk terus berbuat baik, terus melakukan capaian-capaian prestasi sesuai dengan capaian pembelajaran kita. Ya. Oke, satu lagi untuk behavioristik itu. Bentar, Pak. Menyenangkan akan cenderung diulang-ulang. Iya. Dan hukum akibat yaitu hukuman ya, Pak ya. Hukuman ya. Hukuman ya. Hukuman. Jadi supaya ada dia reward, ada punishment gitu ya. Iya, punishment. Betul. Jadi reward and punishment itu masuk dalam kategori itu juga ya, kategori behavioristik ya. Betul, Pak. Oke, sip. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini paham semua tentang teori behavioristik, Bapak Ibu? Alhamdulillah paham, Pak. Alhamdulillah paham. Teori behavioristik. Ya, teori behavioristik mengarah kepada perubahan tingkah laku, adanya stimulus and respon, di antara contoh-contohnya itu kemudian juga bagaimana membangun menjadi manusia seutuhnya. Kemudian di antara ciri-cirinya ada reward and punishment dan lain-lain. Yang begini-beginian ini nih yang perlu kita dudukkan Bapak Ibu supaya tidak ragu-ragu. Betul tidak? Ya Pak. Nah, jadi kita ulang-ulang nih behavioristik. Jadi ketika ada contoh nanti kita udah bisa nebak nih. Oh ini behavioristik nih. Nah, ada kata kuncinya, ada stimulus and respon mengarah kepada perubahan tingkah laku. Oke, sip. Sekarang kita beranjak ke konstruktivistik. Silakan. Yang berani unjuk performa itu 50% materi udah dalam kepala dan dikuasainya. Silakan. Konstruktivistik. Guru memberikan dorongan kepada siswa, Pak. Pertama, gini dulu. Apa konsepnya? Konsep konstruktivistik, konstruksi, mengkonstruksi, membangun. Satu. Yang kedua, apa contohnya? Yang ketiga, apa kata kuncinya? Silakan, Bu Suhaibah. Bu Suhaibah tadi mendorong apa? Guru memberikan dorongan kepada siswa agar dia tuh lebih atau membangun untuk merangsang dirinya untuk belajar sendiri gitu Pak. Lebih menekankan ke perkembangan konsep dan pengertian. Oke, Bu Erni. Bu Suhaibah udah. Bu Erni, silakan Bu Erni. Pengembangan konsep, Pak. Maksudnya apa tuh? Menekankan kepada pengembangan konsep. Ayo buka modul. Pengetahuan. Pengembangan konsep pengetahuan. Masih belum paham saya, Bu, Bapak Ibu. Bu Erni. Siapa lagi? Saya ingin coba Pak. Oke. Bu Eswinangsi, silakan. Kalau menurut saya ini Pak, konstruktivistik itu ditandai dengan pembelajaran mandiri dulu Pak. Jadi awalnya peserta didik itu membangun diri sendiri dalam kompetensi pengetahuan dan keterampilan, dan guru hanya sebagai fasilitator gitu. Oke, berarti udah dapat satu kriteria nih. Guru hanya sebagai fasilitator,
siswa didorong untuk apa tadi Bu Nang? Untuk membangun mencari sendiri pengetahuan dan keterampilannya itu. Siswa didorong untuk mencari sendiri pengetahuannya, didorong untuk menemukan fakta-fakta, ya gitu ya. Kemudian disuruh mereka mengkonstruksinya, menyusun-nyusun. Berarti udah sedikit paham kita tuh karena masukan barusan. Guru bertindak di sini sebagai fasilitator, siswa didorong untuk menemukan sendiri pengetahuannya melalui fakta-fakta. Oke, mulai paham, udah mulai paham kita tuh dikit tuh. Ada lagi masukan, silakan untuk biar lebih lengkap. Ada Pak. Ibu Apridawanti, silakan Bu Apridawanti. Iya, kata kuncinya di situ Pak, pengalaman dan pengetahuan. Latar belakang minat siswa tadi. Jadi konstruktif itu mengakui bahwa peserta didik itu dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka, Pak. Jadi melatar belakangi minat siswa tadi, Pak. Ya. Berarti siswa itu menemukan pengetahuannya melalui pengalamannya, gitu ya? Iya begitu Pak, seperti itu Pak. Kira-kira begitu. Jadi tambah lagi Bu, Pak, siswa itu menemukan pengetahuannya melalui pengalamannya, pengalaman dan minatnya. Ada dua kata pengalaman dan minat. Oke, ada lagi yang nambah. Biar kita betul-betul paham dengan konstruktivistik ini. Silakan. Ada lagi. Ini menurut para ahli Pak, seperti Piaget itu ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan memperhatikan dan mengubah konsep awal yang sebelumnya sudah ada. Contohnya Bu Surni, konstruktivistik ini contohnya kayak apa? Biar lebih paham kita. Pelajarannya seperti misalnya untuk mengajukan pertanyaan mereka sendiri dan mencari jawaban atas pertanyaannya lewat penelitian dan pengamatan langsung. Jadi, coba diulangi Bu Surni. Contohnya Pak? Ya, contohnya. Meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan mereka sendiri dan mencari jawaban atas pertanyaan lewat penelitian dan pengamatan langsung. Berarti mereka nanya sendiri, kita balikkan ke mereka pertanyaannya, mereka sendiri yang mencari jawaban pertanyaannya melalui penelitian yang mereka lakukan sendiri. Kira-kira gitu ya? Betul Bu Surni? Oke, berarti mereka menemukan sendiri jawaban pertanyaannya. Oke, next yang lain. Biar duduk nih pemahaman konstruktivistik ini. Saya Pak. Siapa itu? Mana orangnya? Siska Pak. Oh ya, Siska Tohara Dewi. Monggo Bu Siska. Contohnya Pak, siswa itu memperoleh pengalaman melalui eksperimen yang dilakukannya sendiri, Pak. Ya. Siswa itu mendapatkan pengalaman. Mendapatkan pengalaman dari eksperimennya gitu ya. 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 Seperti itu, Pak. Experience the best of teacher. Kan itu istilah. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Arti kata ilmu yang didapati oleh siswa itu berdasarkan dari eksperimen dan pengalamannya sendiri. Thank you Bu Siska. Udah mulai dekat nih pemahaman kita. Supaya jangan ragu-ragu lagi Bapak Ibu. Banyak juga tuh yang ragu. Beda ini, beda itu gitu kan. Nah, kita ulang-ulang ini sampai cair secair-cairnya. Jadi tidak ada satupun Bapak Ibu yang tidak paham lagi dengan konstruktivistik. Pak Almunar, tolong ditambahkan Pak Almunar. Tadi raise hand. Ya, terima kasih Bang. Jadi konstruktivistik itu artinya membangun kemampuan yang sudah ada pada diri siswa. Jadi ketika kita memberikan materi, kita sesuaikan dengan materi yang sudah ada pada diri siswa terlebih dahulu. Jadi berarti siswa itu udah punya modal awal gitu. Iya. Gimana tuh cara menarasikannya? Berarti siswa itu mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa. Coba
Diulangi Pak Munar, biar kami lebih paham Pak Munar. Kata teori Piaget atau Piaget ya. Piaget, Jean Piaget. Tugas guru itu hanya mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa. Artinya ketika materi diberikan itu harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kemampuan awal siswa yang sudah ada pada dirinya gitu. Itu konstruktivistik gitu ya. Menurut Jean Piaget bahwa materi itu diberikan kepada siswa sesuai dengan tingkat kemampuan dan potensi yang ada pada siswa itu sendiri. Kira-kira udah nambah dikit Bu, Pak, pemahamannya? Biar lebih lengkap pemahaman kita tentang konstruktivistik. Tokohnya ada Jean Piaget. Kalau nanti ada keluar soalnya, tokohnya gitu kan. Menurut Jean Piaget, bahwa teori konstruktivistik bla 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 katanya kan. Nah, di bawah ini nanti soalnya nggak tekstual seperti itu. Soalnya nanti berbentuk kasus cerita. Kelas 5 SD. Deskripsinya ya Pak. Iya, jadi deskripsi. Pak, yang bikin puyang itu Pak kalimatnya. Iya, diajak jalan-jalan ya Bu. Tuh. Yang bikin kita puyeng. Kalau pengertiannya kita udah ngerti pas udah masuk di soalnya Pak itu. Makanya Bapak Ibu, ada membaca yang tersurat, ada yang membaca yang tersirat, ada yang membaca yang tasurua kalau bahasa Minang. Maksudnya kalau yang tersurat, pahamlah kita itu kan. Tapi kalau yang kontekstual itu bisa kita membaca yang tersirat, bisa kita membaca di balik yang tersurat itu. Nah, itulah. Jadi nanti dibuatnya cerita begini-begini, kita yang disuruhnya nebak gitu kan. Ini masuk ke dalam kategori behavioristikah atau konstruktivistikah gitu kan. Oke. Nah, baik. Ada lagi untuk memfahamkan kita terhadap teori konstruktivistik ini? Silakan. Pak Rimelvi. Silakan Bu. Menurut saya nih Pak, kalau konstruktivistik itu yang diminta aktif tuh hanya siswa. Ya. Itu intinya kan, siswa yang aktif, jadi guru itu hanya sebagai fasilitator atau pembimbing saja. Ya. Guru hanya sebagai fasilitator, kemudian siswa diminta aktif, kemudian siswa melakukan eksperimen, kira-kira gitu ya. Siswa menemukan pengetahuannya sendiri melalui eksperimen dan temuan fakta-faktanya dan seterusnya. Apa kata kuncinya di sini? Apa contohnya ini Bapak Ibu? Saya Pak Gomi, Pak. Pak Gomi, silakan Pak Gomi. Yang pertama saya komentari dulu mengenai mengkonstruksi pengetahuan itu, yaitu daripada melihat, mendengar, merasakan, mengetahui sesuatu. Jadi murid itu melalui pengalaman. Contoh materinya sedekah atau infak atau sedekah di dalam Quran hadis. Guru menerangkan materi Quran hadis, infak dan sedekah. Lalu anak ini mengamalkannya ketika contohnya tabung kota infak ketika sholat Jumat berjalan, dia mengisi semampunya 2.000, 5.000, 10.000. Atau ada orang-orang yang peminta-minta di rumah, peminta-minta yang datang ke rumah, lalu dia memberikan sebahagian infak dan sedekahnya kepada orang yang membutuhkan. Iya. Jadi dia sendiri yang kita libatkan, begitu Pak. Oke. Berarti implementasi dari konsep mengamalkan sedekah ya, kira-kira begitu ya. Sekarang katakanlah gini, contoh gini, sedekah. Sedekah itu kan ada ayat tuh mengatakan siapa yang bersedekah akan dilipat gandakan. Ada ayatnya tuh Pak Munar, menjadi ada Pak. Ya, sekian kali lipat gitu kan. Nah, ini contoh ya. Ya, katakanlah kita infak 1.000, dia akan bisa berkali lipat nanti menjadi sekian, menjadi berapa tuh ya, 700 kali menjadi 1.000 itu bisa berkembang jadi 700.000, kira-kira begitu ya. Nah,
Itu kan pernyataan Allah dalam Al-Quran. Nah, untuk membuktikan pernyataan ini, maka anak-anak kita dan anak-anak mencoba mengimplementasikan, menemukan, menguji kebenaran, bukan menguji kebenaran istilahnya. Nanti anak-anak yakin gitu ya, bahwa memang benar apa yang disampaikan oleh Allah itu memang benar. Nah, itu melalui pengalaman. Itu baru. Cuman itu agak terlalu tinggi karena ini kajiannya agak itu 100.000 bisa 1.000 rupiah bisa menjadi 700.000. Tapi bisa dalam bentuk materi lain. Bahwa berwuduk itu bisa menggiring untuk kebersihan segala macam. Itu bisa. Nah, nanti siswa, faktanya adalah siswa melakukannya sendiri dengan setelah mereka berwuduk segala macam, mereka akan punya kesimpulan sendiri. Oh, ternyata memang betul dengan berwuduk itu ini. Mereka menyusun sendiri kesimpulan-kesimpulan apa yang sudah mereka temukan dari apa yang mereka lakukan itu. Kira-kira begitulah. Betul nggak gitu ya? Mudah-mudahan betul ya Pak Mundar ya. Ya, mungkin Pak. Jadi berwuduk itu di selain suci daripada hadas kecil dan juga mendapatkan ketenangan batin karena orang yang dawam untuk wuduk. Jadi nanti kita menagih siswa apa yang setelah kamu melakukan wuduk itu, apa yang kamu temukan, hikmah yang bisa kamu temukan anak-anak. Kira-kira begitu ya. Jadi kenapa? Karena harus dari mereka gitu. Karena kesimpulan itu harus dari mereka berdasarkan experience, berdasarkan pengalaman, berdasarkan uji coba yang mereka lakukan. Kira-kira itulah kalau konstruktivistik itu kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi kita guru cuman sebagai fasilitator. Kita bukan menjadi sumber materi pelajaran bagi anak-anak. Tapi kita hanya memfasilitasi mereka. Mereka bertanya, kita balikkan lagi ke mereka pertanyaan itu. Mereka jawab sendiri pertanyaannya itu dengan mereka mencari sendiri, menguji coba sendiri, dan mereka menyusun kesimpulan sendiri. Paham kira-kira Bapak Ibu? Paham dikit Pak. Paham dikit. Oke, mudah-mudahan menemukan Pak. Menemukan. Jadi kata kunci daripada konstruktivistik, siswa sendiri yang menemukan pengetahuannya. Kata kunci dari konstruktivistik, siswa sendiri siswa sendiri yang menjawab pertanyaan sendiri melalui pengalaman dan uji coba atau eksperimennya. Kata kunci dari konstruksi, mengkonstruksi itu menyusun, konstruksi bangunan, menyusun, membangun. Jadi siswa itu sendiri yang membangun pengetahuannya melalui pengalamannya. Guru hanya sebagai fasilitator. Gitu ya Bapak Ibu? Jadi intinya belajar lebih kepada proses bukan pada hasil ya Pak? Ya, belajar itu lebih kepada pengalamannya, prosesnya, proses siswa itu sendiri. Proses siswa itu sendiri. Kita nengok-nengok aja. Contoh gini, kita ingin bahwa hikmah berwuduk, contoh gitu, hikmah berwuduk. Apa hikmah berwuduk itu Pak, kata anak? Ya, kira-kira apa hikmahnya? Kita balikkan lagi sama dia. Coba kamu berwuduk dulu. Mereka akan melakukan dulu. Mereka udah punya, tadi udah dikatakan mereka sudah punya konsep awal, konsep dasar tentang berwuduk, terus mereka lakukan. Harus disesuaikan juga gitu ya. Jangan nanti kita membalikkan pertanyaan ke siswa di luar kapasitasnya dia. Itu repot juga nanti, nggak terbangun pengetahuannya nanti. Nanti ada anak bertanya Tuhan itu di mana? Coba kamu cari. Nggak mungkin ya, nggak mungkin seperti itu ya. Harus disesuaikan dengan kapasitasnya, kapasitas daripada anak itu sendiri. Jadi nanti ketika mereka udah berwuduk, mereka akan menyimpulkannya sendiri. Ketika mereka sudah lakukan wudhu itu sesuai dengan aturan-aturan wudhu itu, mereka akan menemukan sendiri. Oh, gini. Jadi siswa membangun pengetahuannya sendiri. Siswa membangun. Gimana? Silakan Bu Kusminiarti, monggo silakan. Ya, ini kalau nggak salah ya Pak ya, kita
Menurut saya itu bisa juga, misalnya contohnya itu pelaksanaan sholat jenazah gitu ya Pak ya. Yes. Jadi kita misalnya materinya hari ini pelaksanaan sholat jenazah. Terus anak ini dituntut kita misalnya silahkan nak kalian pelajari ini materinya, silahkan kalian pelajari bagaimana tata cara sholat jenazah yang benar. Jadi anak itu terus belajar, nanti mereka melaksanakannya bahwa sholat jenazah yang benar itu seperti ini gitu Pak. Iya, kira-kira gitu. Sip. Bisa dikata mereka sendiri yang melakukan dan mereka menyimpulkan. Kalau kita tanya, gimana sih cara sholat jenazah itu, Bapak Ibu, anak-anak, terus Bu katanya kan, terus ya gimana? Coba mereka mempelajari sendiri, mereka melakukan sendiri, kemudian nanti mereka terus kita tanya lagi gimana caranya, gini. Nanti di akhir pembelajaran tentu kita harus meluruskan. Tentu tidak serta-merta bahwa itu kan kita sifatnya itulah yang disebut dengan active learning ya, siswa aktif. Salah satu pembelajaran di pembelajaran abad 21, pembelajaran masa kini itu student center oriented gitu. Bahwa memang siswa itu dituntut aktif. Kita sebagai fasilitator. Kenapa? Karena sumber belajar itu tidak cuma guru. Guru hanyalah salah satu sumber belajar. Karena banyak sumber belajar lain selain guru. Ada buku, ada internet, ada orang lain, tempat bertanya, segala macam gitu ya. Ada pengalamannya sendiri yang mereka jadikan sebagai menyimpulkan sesuatu dari pengalaman itu sendiri. Ada lagi Pak Gomi atau yang lain terkait dengan terakhir nih tentang konstruktivistik. Pas Pak. Hanya mengomentari contoh sholat jenazah tadi sangat tepat Pak. Betul. Jadi kan mereka menemukan bahwasanya sholat jenazah itu tidak ada gerakan ruku, sujud dan lain sebagainya. Ya. Begitu. Hanya gini, kalau di pelajaran SMP bahaya minuman keras gitu kan. Tetapi bukan berarti mereka disuruh minuman keras, tidak. Tapi nanti mereka akan melihat fakta-fakta. Mereka cari sendiri berita, efek orang-orang yang minuman berdasarkan penelitian. Mereka cari sendiri apa ya bahaya minuman keras. Nanti di akhir mereka menyimpulkan, oh Pak, ini bahayanya Pak. Mereka menyimpulkan sendiri rentetan bahaya-bahaya minuman keras kalau nanti. Jadi kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kata kunci Siap, dari Pak, sudah ada gambaran Pak. Gimana Bu Siska? Sudah ada gambaran Pak. Artinya gini Pak ya, dia mencari sendiri kemudian dia menyimpulkan sendiri Pak ya. Yes. Seperti kayak diskusi gitu Pak ya. Ya, betul. Konstruktivistik itu kan mengkonstruksi, membangun. Siswa sendiri yang membangun pengetahuannya. Dia yang berdasarkan pengalaman yang dia lakukan. Dia sendiri yang menjawab pertanyaannya dengan dia melakukan eksperimen dan melakukan uji coba atau penelitian-penelitian yang dilakukannya. Guru hanya sebagai fasilitator, gitu ya. Jadi siswa aktif, gitu. Itu konstruktivistik. Jadi kata kuncinya apa Pak? Jadi kata kuncinya membangun ya? Menemukan. Siswa itu sendiri yang menemukan pengetahuannya berdasarkan pengalamannya, gitu. Pengalaman yang dilakukan. Jadi konstruktif itu kan mengkonstruksi, membangun. Siswa itu sendiri yang membangun pengetahuannya sendiri, menemukan. Jadi dia menemukan. Kira-kira gitu. Oke, nanti soalnya Bapak Ibu akan disajikan menu begini dengan sebuah proses pembelajaran gitu. Sebuah proses pembelajaran gini cerita yang lebar gitu kan. Kita suruh nebak. Ini masuknya kemana nih? Behavioristik atau konstruktif? Kalau kita udah paham nih konsep, oh ini konstruktivistik ini yang begini ini nih. Oh ini behavioristik nih yang begini ini nih. Gitu. Dan dua teori ini udah kita dudukkan konsepnya sekarang. Nggak apa-apa sering-sering kita ulang-ulang Bapak Ibu. Dan kata kuncinya kita juga udah paham. Jadi ada kalau stimulus and respon
dan perubahan tingkah laku, itu teorinya behavioristik. Kalau menemukan pengetahuannya sendiri berdasarkan siswa dengan dan guru sebagai fasilitator, itu konstruktivistik. Aja kata kuncinya. Oke, apalagi humanistik. Masuk kita ke humanistik. Pokoknya kita waktu tinggal beberapa menit lagi, kita dudukkan konsep humanistik. Memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Berarti manusia yang banyak ini belum jadi manusia yang sebenarnya gitu ya. Ini kalau konsep memanusiakan manusia, udah mulai azan tuh. Baik Bapak Ibu sekalian, gini, kita pengen pemahaman itu, apa yang kita sampaikan itu bukan bahasa buku, bukan bahasa modul, tapi bahasa yang bisa Bapak Ibu pahami gitu. Apa tuh? Teori humanistik itu apa? Yang kedua, kata kuncinya apa? Yang ketiga, contohnya apa? Ayo. Belajar bukan pada hasil, tapi untuk memanusiakan manusia. Belajar bukan pada hasil, tapi untuk memanusiakan manusia. Belum real lagi, masih melangit itu. Belum membumi lagi pemahamannya. Ayo, lagi. Humanistik, Pak. Humanistik, Bu Nur Hasanah. Apa tuh humanistik? Asimilasi atau menghubungkan materi. Asimilasi atau menghubungkan materi. Belum nemu lagi itu pemahamannya. Apa tuh? Teori humanistik itu apa? Proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia, Pak. Proses belajar harus dimulai untuk kepentingan memanusiakan manusia. Proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk memanusiakan manusia. Ada lagi? Oke, ada lagi Pak Ari. Ada silakan. Ada Pak. Halo. Silakan Bapak-bapak yang barusan, Pak Arjuna, monggo. Ya, kalau menurut saya teori belajar humanisme adalah teori yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Bagaimana pengetahuannya itu bermanfaat, apa namanya itu? Ulangi lagi Pak Arjuna, biar kami paham nih. Pak Arjuna, ulangi lagi Pak Arjuna. Apa yang Pak Arjuna sampaikan, kami paham gitu. Plus contohnya. Baik, Pak. Saya ulang ya. Teori belajar humanisme adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya dalam lingkungannya. Seorang peserta didik bisa menggali kemampuannya sendiri untuk bermanfaat bagi lingkungannya. Ya Pak. Konstruktur Pak. Oke. Saya Pak. Ini harus ada nanti benang merahnya ya, jangan sampai Bapak Ibu ragu antara konstruktivistik dengan humanistik. Coba Almunar, setelah Almunar nanti ke Ibu Jayanti ya. Siap-siap Bu Jayanti. Pak Munar silakan. Yang humanistik. Iya, humanistik ini lebih dekat dengan pendekatan dalam pembelajaran. Artinya seorang guru dalam melakukan proses pembelajaran harus menghargai tentang kemanusiaan atau potensi yang ada pada diri siswa itu sendiri. Ini disebut dengan memanusiakan manusia tadi katanya. Ada kata kunci yang baru nih dari Pak Almunar, bahwa teori humanistik ini semacam pendekatan yang dilakukan di dalam sebuah proses pembelajaran, bahwa setiap manusia itu layak untuk dihargai, termasuk potensi-potensi yang ada pada diri manusia itu sendiri, dan akhir daripada sebuah pembelajaran itu adalah dalam rangka menghargai harkat dan martabat manusia itu sendiri. Gimana kira-kira tuh Pak Arjuna? Aktualisasi diri sebagai manusia. Kalau yang seperti yang saya jelaskan tadi Pak, artinya peserta didik itu dia menemukan caranya sendiri dalam proses pembelajaran. Menemukan caranya sendiri dalam proses pembelajaran. Jadi peserta didik ini berperan sebagai subjek. Subjek, ya. Iya. Peserta didik sebagai subjek, kemudian peserta didik itu menemukan caranya sendiri gitu ya.
Bukan itu bedanya dengan konstruktivistik tuh. Jadi kalau konstruktivistik tadi peserta didik menemukan membangun sendiri pikirannya, Pak. Iya. Oke, Bu, kita beralih dulu Ibu Jayanti. Mana Bu Jayanti tadi? Saya, Pak. Nah, silakan. Apa tuh? Oh, humanistik. Kalau dari yang saya pelajari itu humanistik itu adalah proses belajar yang fokusnya itu pada sisi perkembangan kepribadian anak, kepribadian manusia. Jadi diharapkan kalau menerapkan pembelajaran humanistik ini ada mengembangkan potensi diri anak, kepribadian anak, bagaimana anak-anak ini dapat melakukan hal yang positif. Jadi mencapai aktualisasi dirinya sebagai manusia yang baik kayak gitu, Pak. Itu yang humanistik. Lebih fokusnya ke kepribadian manusia kayak gitu. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya teori ini apa? Memotivasi atau mengembangkan kepribadian diri. Potensi. Oke, makasih Bu Jayanti. Ya, ayo, Pak. Siapa lagi yang nambah? Biar duduk nih konsep humanistik. Enggak itu ya. Ya, jangan sampai tercampur-campur nanti ya. Ayo, monggo, silakan Bapak Ibu yang lain. Saya, Pak. Bu Siska, silakan Bu Sis. Ya, Pak. Iya. Kalau menurut pemahaman saya, teori humanistik itu kalau saya lebih mudah memahaminya, kata kuncinya itu ada makna kehidupan kita. Jadi bagaimana memanusiakan manusia atau tujuan belajar itu lebih kepada bagaimana siswa itu bisa menjadi yang terbaik dalam mengaktualisasikan dirinya gitu. Lebih kepada makna kehidupannya. Teori humanistik lebih kepada makna kehidupan siswa. Siswa memaknai kehidupannya. Tadi Pak Almunar tadi bilang ini lebih kepada pendekatan. Apa tadi lupa lagi saya nih. Iya, pendekatan, Pak. Pendekatan pembelajaran. Ujungnya apa tadi ujungnya? Menghargai ya. Menghargai harkat dan martabat manusia itu sendiri gitu ya. Bahwa ada lagi humanistik. Pokoknya kata kuncinya kan memanusiakan manusia, harkat martabat manusia. Membentuk kepribadian, Pak. Membentuk kepribadian. Oke. Ya. Menurut saya, Pak, bagaimana memanusiakan siswa dan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, Pak? Oke, ada yang baru nih, pembelajaran yang menyenangkan. Karena memang harus disesuaikan dengan harkat martabat manusia itu sendiri, sesuai dengan tahapan perkembangannya. Masuk juga tuh, masuk itu barang. Oke, ada lagi satu lagi, biar paham. Mungkin nih. Saya menambahkan, Bapak. Ayo Bu Sri, silakan Bu Sri. Ya, mungkin belajar itu harus sebagai manusia. Coba diulangi Bu Sri Sulasmi. Siap. Ya. Mungkin belajar itu berguna dan bermuara pada siswa itu sendiri, Pak. Diulangi Bu Sri, masih belum jelas. Bunyi. Mantul ya. Mantul. Silakan Bu Sri ulangi. Ya. Belajar itu harus berhulu dan bermuara pada siswa itu sendiri, Pak. Ya. Belajar itu harus bermula dan bermuara berhulu dan bermuara pada siswa itu sendiri. Ya. Belajar itu harus berhulu dan bermuara pada siswa itu sendiri. Ya, itu humanistik. Bukan dari sudut pandang pengambilannya, tapi sendiri. Nah, agak susah saya nangkap karena suaranya tidak full bunyi itu. Baik, udah kebayang ini bahwa belajar itu berhulu dan bermuara dari siswa itu sendiri dalam konteks pembelajaran. Susah saya mengkaitkannya. Ada tambahan sedikit, Pak. Nah, silakan Berni.
Siswa itu berperan sebagai pelaku utama atau student center, sedangkan guru hanya fasilitator saja. Itu humanistik. Iya Pak, susah juga memahami. Berarti paham bersama ya. Harus ada benang merahnya dengan konstruktivistik. Cuman humanistik ini kan ciri khasnya adalah bagaimana sebuah pembelajaran itu menghargai harkat dan martabat manusia, kemanusiaan. Itu satu. Yang kedua, bahwa pembelajaran itu bermula dan berakhir untuk memanusiakan manusia, menghargai harkat dan martabat manusia itu sendiri. Arahnya seperti itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian. Ada lagi tambahan, silakan. Mungkin cukup ya Pak. Mungkin cukup. Ya. Setidaknya Bapak Ibu sudah paham konsepnya. Yang kedua, ada kata kuncinya. Yang ketiga, nanti ada contohnya yang bisa lebih mendekatkan pemahaman kita. Apalagi yang belum Bapak Ibu sekalian? Tadi sudah jam 5:30. Yang belum kita bahas apalagi? Behavioristik udah. Konstruktivistik udah. Sosial, Pak. Sosial. Teori sosial. Teori sosial itu dia yang ini yang maksudnya pengembangan materi agar peserta tokoh ya Pak ya. Kepentingan sosial yang tinggi. Ini soal Bapak Ibu, ini juga yang keluar kemarin itu nebak teori apa. Jadi teori sosial apa namanya itu? Ada teori sosial namanya. Bapak Ibu. Ada Pak. Ada ya? Teori sosial. Dari beberapa teori pembelajaran yang di modul ada apa aja? Behavioristik. Kognitif ya. Kognitif satu lagi. Kognitif. Behavioris, konstruktif, sosial. Nah, ya teori sosial, oke. Satu lagi yang belum kita bahas Bapak Ibu, kognitivistik. Kognitivistik itu dipelopori oleh pengetahuan ya Pak. Kognitivistik itu dipelopori oleh apa namanya itu? Pengetahuan siswa. Bukan siapa? Jean Piaget. Jean Piaget ini adalah psikolog. Jadi teori kognitivistik ini bahwa pembelajaran itu harus disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan daripada peserta didik. Tahapan-tahapan perkembangan. Jadi kata kuncinya kalau teori kognitivistik itu pembelajaran itu harus disesuaikan dengan tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri. Jadi nanti dibagilah anak itu usia 0 sampai 5 tahun atau 6 tahun. Ciri khasnya ini usia 6 sampai 12 tahun cirinya ini, usia 12 tahun sampai 15 tahun begini, 15 tahun sampai maka pembagian satuan pendidikan kita lebih juga dipengaruh kepada teori Jean Piaget, teori kognitivistik. Bahwa pertumbuhan dan perkembangan daripada peserta didik itu menjadi hal yang penting dari sudut pandang psikologis, disesuaikan penerimaan materi proses pembelajaran. Kalau tahapan ini anak usia 6 sampai 12 tahun ini ciri khas pertumbuhan dan perkembangannya begini, maka materi yang harus cocok sesuai dengan perkembangan akal pikirannya harus begini. Kira-kira begitu. Baiklah Ibu Bapak sekalian, untuk saat ini kita cukupkan dulu materi kita. Kita akan kita akan terus intens membahas. Saya mau tanya nih, gimana materi yang kita bahas sore ini? Kira-kira bermanfaat nggak? Bermanfaat sekali, Pak. Ke depan saya akan coba interaktif lagi seperti ini, berdasarkan materi yang berdasarkan materi yang diujikan di soal kemarin, kita bahas. Nanti persoalan soal apapun soalnya, ketika kita udah paham konsepnya, insya Allah nanti Bapak Ibu akan mudah menjawabnya. Oke Bapak Ibu, karena di sini udah hampir maghrib, kita sudahi dan alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pertemuan berikutnya, untuk pertemuan berikutnya nanti pantau lagi di grup kita. Pokoknya Bapak Ibu sekalian tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.